Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kenalkan, nama saya Adik Kaisna dengan NIM 2402361201166 dari kelas E semester 3 program studi manajemen Universitas Andijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Nazila Rahma dengan NIM 2402361201175. Saya dari kelas E program studi manajemen. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinta Aurelia dengan NIM 2402361201181. Kelas E, periode manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fiona Saskia Paradise Momongan, biasa dipanggil dengan Fiona. Dengan NIM 2402361201185. Saya dari kelas E, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andijaya Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2402361201186. Saya dari kelas E, Prodi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis Universitas Andijaya Kota Palopo. Super Change Management atau SCM. Apa sih Super Change Management atau SCM itu? SCM adalah sebuah sistem pengelolaan aliran informasi, produksi, dan keuangan. Dalam pengertian SCM terdapat aliran yaitu informasi, produk, dan keuangan. Kita mulai dari aliran produk. Dalam produk terdapat kerangka dari hulu ke hilir, yaitu hulunya adalah bahan baku. Kita ambil satu contoh, yaitu segelas kopi sampai ke tangan konsumen harus melalui berbagai proses, yaitu yang pertama, bahan baku didapatkan dari petani atau pemasok dan supplier. Yang kedua, kopi disalurkan lagi ke perusahaan atau produsen. Setelah itu, proses yang ketiga adalah disalurkan ke distributor. Dan proses keempat adalah disalurkan lagi ke pengecer. Dan pada proses terakhir, kopi dari pengecer sudah sampai di tangan konsumen. Terus informasi yang lainnya yaitu informasi, yaitu kita butuhkan dalam menjalankan sebuah usaha, yaitu informasi persediaan. Kenapa informasi persediaan? Dalam persediaan ini terdapat yang namanya quality, yaitu jumlah. Setelah quality ada satu lagi, yaitu proporsional. Dalam proporsional ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu target dan fleksibilitas permintaan. Aliran yang ketiga yaitu finance atau keuangan. Setiap usaha memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keuntungan atau profit. Profit ini didapatkan dari margin dibagi selisih sama dengan pendapatan dan pengeluaran. Dalam kasus ini, supaya usaha atau perusahaan mendapatkan profit yang maksimal, kita harus meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja SCM atau Supply Chain Management. Yang pertama ada perencanaan, yaitu perusahaan merencanakan kebutuhan produksi dan persediaan berdasarkan permintaan pasar. Yang kedua ada pengadaan, yaitu perusahaan membeli bahan mentah atau komponen-komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi dari pemasok. Yang ketiga ada produksi, yaitu proses membuat barang jadi dari bahan mentah. Yang keempat ada pengiriman, yaitu proses pengiriman barang jadi ke konsumen. Yang kelima ada pengendalian persediaan, yaitu perusahaan mengontrol persediaan produk jadi dan bahan mentah. Yang keenam yaitu pengelolaan logistik, yaitu perusahaan mengatur pengiriman dan penyimpanan produk. Mengapa SCM itu penting? SCM itu penting karena yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional seperti mengurangi biaya produksi, penyimpanan, dan distribusi.
Kemudian mengoptimalkan persediaan agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga. Dan kemudian mempercepat waktu pengiriman barang. Kemudian mengapa SCM penting yang kedua? Yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Seperti barang tersedia tepat waktu, kualitas lebih terjamin karena proses lebih terkontrol. Kemudian pelayanan yang baik itu sangat mempengaruhi untuk mengapa SCM itu penting. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko, seperti resiko keterlambatan, bahan baku berkurang, kemudian resiko kehabisan stok atau biasa disebut stock out, atau kelebihan stok dengan biasa disebut overstock bisa diminimalkan. Kemudian dapat merespon perubahan pasar lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan mampu bersaing lebih baik melalui harga yang lebih efisien dan efektif dan layanan yang lebih cepat. SCM membantu perusahaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, misalnya seperti sistem tracking, otomatisasi gudang. Kemudian yang kelima, mengapa itu SCM sangat penting? Yang kelima itu mendukung pengambilan keputusan. Data dari SCM itu membantu manajer menentukan jumlah produksi, rute distribusi terbaik, dan strategi pengadaan. Contoh dari penerapan SCM itu yang pertama, kalau dari perusahaan dagang yaitu perusahaan makanan cepat saji seperti McD atau KFC memastikan bahan bakunya selalu segar dan tersedia. Kemudian untuk biasa dari perusahaan jasa seperti Shopee atau Tokopedia, contohnya seperti sistem gudang dan kurir yang terintegrasi untuk pengiriman cepat. Kemudian dari pabrik manufaktur, persediaan bahan baku real time agar produksi tidak terhenti. Kesimpulannya, SCM itu sangat penting dalam mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan, dan memaksimalkan kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan, menjadikan proses bisnis pelanggan dan daya saing perusahaan, menjadikan proses bisnis lebih terkoordinasi dan dari hulur ke hilir. SCM bukan hanya kegiatan logistik saja, tetapi strategi utama yang menentukan keberhasilan dari suatu perusahaan. Contoh penerapan supply chain management atau manajemen rantai pasokan bisa dilihat dari berbagai industri. Pada dasarnya, SCM melibatkan pengelolaan aliran material, informasi, dan finansial dari pemasok awal hingga ke konsumen akhir. Contoh yang pertama adalah aliran material atau barang fisik. Ini adalah pergerakan fisik barang di sepanjang rantai pasokan. Yang pertama itu pemasok, supplier, kedua pabrikasi atau manufaktur, yang ketiga itu distribusi. Nah, lalu yang kedua itu aliran informasi. Ini adalah pertukaran data yang diperlukan untuk mengelola rantai pasokan secara efisien. Yang pertama peramalan permintaan, yang kedua pemantauan stok, yang ketiga pelacakan pengiriman, yang terakhir kalibrasi, dan yang ketiga adalah aliran finansial atau uang. Ini adalah pergerakan dana seperti pembayaran, faktur, dan arus kas. Pembayaran yang ke pemasok yaitu perusahaan membayar bahan baku dan komponen yang sudah diterima. Yang kedua adalah transaksi pelanggan. Konsumen membayar produk yang dibeli melalui berbagai metode seperti transfer bank, kartu kredit, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pelacakan keuangan, yaitu sistem keuangan memantau semua transaksi pengeluaran dan pendapatan untuk memastikan arus kas dikelola dengan baik. Apa tujuan SCM? Mengoptimalkan seluruh proses rantai pasok dari bahan baku hingga produk sampai ke tangan pelanggan untuk mencapai efisien tertinggi dengan biaya terendah sambil memastikan kepuasan pelanggan yang maksimal. Secara detail, tujuan supply chain management adalah mengurangi biaya, meminimalkan biaya operasional, produksi dan inventaris, meningkatkan efisien, mempercepat aliran barang dan informasi, misalnya mengurangi waktu tunggu lead time, meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan produk yang tepat tersedia di waktu dan lokasi yang tepat, peningkatan keunggulan dan kompetitif, respon cepat terhadap perusahaan pasar, dan mempertahankan kualitas produk yang konsisten. Contohnya, sebuah pabrik tidak menyimpan suku cadang
dalam jumlah besar. Suku cadang dipesan dan diantar oleh pemasok hanya beberapa jam sebelum dibutuhkan di jalur perakitan. Tujuan tercapai, mengurangi biaya penyimpanan inventaris dan meningkatkan efisien aliran kerja.